Karena kayaknya aku udah sabar sampai titik ini. Oke, udah nggak bisa lagi, udah. Jangan sampai ada di level yang udah fed up di sini, udah mau nyoba lagi juga udah males. Jadi jangan sampai ada di titik itu gitu. Communicate, berusaha bicara, tapi cuma ngomong-ngomong doang nggak ada tindakan perubahan ya capek juga. Halo semuanya, welcome to my humble house, humble apartment. So, hari ini adalah hari pertama di mana aku membuat konten. Kayaknya aku pengen punya satu konten di mana kita, aku, kamu, dan kita semua bisa saling share, bisa saling mendapat inspirasi, mendapat motivasi, atau belajar bahkan dari pengalaman hidup kita masing-masing. Karena aku percaya bahwa kita semua tuh ingin belajar supaya kalau kejadian atau apapun yang sudah pernah terjadi yang buruk sama teman kita atau yang kita tahu tidak menyenangkan, supaya jangan kejadian di diri kita gitu loh. Atau mungkin ada teman-teman yang merasa terpanggil bahwa oh ini udah pernah terjadi sama aku, jangan sampai deh kejadian sama teman-teman lain gitu loh. Atau kita mau ngebahas simple stuff like kalau aku ya, seperti teman-teman tahu, kalau misalnya kamu sudah menjadi followers aku, berarti kamu tahu my life, what I've been through the past 1 year, kejadian-kejadian aku. Jadi di sini juga aku mau kayak sedikit bercerita my experience, untuk menceritakan itu dari bener-bener suaraku sendiri, my point of view, what I've been experience gitu. Jadi bener-bener raw, bener-bener real gitu. Jadi ya itu. Dari kejadian aku selama proses perceraian, aku belajar yang pasti. Pertama, aku juga udah sering ngomongin ini di media kalau aku di interview bahwa pentingnya kita sebagai wanita untuk punya pekerjaan, untuk jangan terlalu santai, jangan ngoyo, untuk punya pekerjaan, untuk financially independent. Dan aku di sini nggak talk about harus sukses, harus punya penghasilannya gimana-gimana, tapi kalau kamu punya pekerjaan, kamu akan punya rasa confidence. Dan rasa confidence yang seperti itu nggak bisa dibeli dengan apapun juga. Sama halnya kalau misalnya kamu rajin workout, kamu punya tubuh yang bagus, kamu merasa keren, kamu merasa cakep, seksi di depan kaca, pakai baju apapun, itu confidence yang nggak bisa dibeli pakai apapun. Mau orang-orang, maunya yang shortcut, bikin badan bagus dengan duit gitu. Bisa, ada, tapi rasa puasnya tuh beda sama orang yang bener-bener punya confidence yang memang karena kerja kerasnya sendiri. So, di sini aku mau menekankan pentingnya kita punya rasa self confidence, dan itu kalau aku merasa itu dari kita punya pekerjaan. Jadi kita nggak merasa kecil, kita nggak merasa nggak dianggap. Untuk kita bisa dianggap kan kita harus punya kontribusi, ya kan? Jadi harus berani speak up, tapi berani speak up-nya juga kalau misalnya kita tahu kita ketergantungan banget sama spouse kita, pasangan kita, nggak bisa merasa equal gitu loh. Jadi aku juga bukannya maksudnya mau supaya harus setara gitu antara wanita sama pria, enggak. Tapi supaya bisa mendapat respect itu ya kita harus respect diri sendiri dulu. Dan aku baru akan bisa merasa respect kalau memang aku udah di level itu. Jadi kalau misalnya aku sudah punya pekerjaan, aku tahu aku bisa survive sendiri gitu, aku nggak akan merasa takut. Jadi kemarin tuh sempet aku merasa kayak kayak gelagapan sendiri karena I decided untuk full time housewife, menjadi full time mom, full time wife. Jadi aku meninggalkan karir aku. Dulu sih rasanya memang gak apa-apa, memang sama-sama keputusan yang terbaik untuk keluarga, dan aku gak regret itu. Cuman yang aku rada regret sebenarnya karena aku terlalu santai. Pada saat anak-anak sudah mulai sekolahnya agak lama gitu ya. Kalau masih kecil memang aku decided pokoknya harus sama aku terus gitu. Aku didik segala macam. Tapi pas mereka udah mulai injak teenagers, aku baru mulai tuh
bekerja lagi. Aku mulai lagi tuh kayak punya komunitas, do this, do that. Jadi ya itu sebenarnya bisa aja sih aku tuh kerja part time and then menyewa tenaga seorang neni gitu. Tapi dulu tuh aku terlalu mau 100% jadi full time mom aja gitu. Sebenarnya ada plus minusnya, yes. Anak-anak bisa kita pantau ya perkembangannya emotionally and then their education juga. Tapi dengan berlalunya waktu, kalau aku ingat-ingat lagi, aku coba lebih get real with myself. Aku sempet kayak hilang. Inge yang dulu sempet hilang karena aku terlalu tenggelam sama role aku sebagai seorang ibu, sebagai seorang housewife. Jadi the old me-nya itu sempet hilang gitu. Dan dengan berlalunya waktu, bertambah waktu, dan aku nggak merasa moving forward, aku nggak merasa menjadi seorang individu yang lebih maju gitu loh. Dan aku merasa tidak didengar, kayak pendapat aku cuman dari masuk kiri keluar kanan. Dan aku pingin the old me gitu loh. Aku sadar bahwa aku nggak bahagia. Jadi struggle aku, journey aku sebenarnya sudah merasa seperti itu the past 5-6 years. Dan tentunya ada masalah-masalah lain di dalam keluarga yang mungkin hal-halnya awal-awalnya kecil, tapi karena nggak diperbaiki, menjadi sesuatu habit dan menjadi sesuatu yang besar. Dan kalau mungkin kamu merasa kayak, wah sudden banget sih tiba-tiba nih ada perceraian gitu. Padahal kayaknya semua orang taunya adem ayem. Semua orang taunya baik-baik, lancar, dan in a way kayak golden couple banget. But sebenarnya itu karena keputusan untuk sama-sama gak pernah sampai keluar gitu. Cukup di dalam aja between us sebagai keluarga inti. Di saat aku merasa our marriage memang ada problem, aku sudah berusaha bicarakan, bahkan menginginkan counseling. Sekali-kali aku ingin banget counseling, marital counseling, family counseling gitu. Tapi sayangnya kalau spouse kita nggak mau atau merasa kita nggak seproblematik itu kok. Jadi ada tuh saat-saat dimana aku merasa apa aku yang aneh ya, kepikiran ini problem yang cukup besar, tapi kok bagi dia enggak gitu. Jadi alangkah pentingnya juga dalam sebuah pernikahan, kalau misalnya pasangannya merasa yes ada masalah, ya didengar gitu, bukannya mengada-ada doang. Sometimes memang beneran ada masalah dan harus dibicarakan gitu. Jadi karena kita nggak pernah benar-benar beresin, cuman laluin lagi hari demi hari berlalu, didiemin aja as if nggak ada apa-apa. Akhirnya ya seperti ticking bomb. Jadi kayak bom yang tinggal nunggu waktu untuk meledak gitu. Jadi ada juga saat-saat dimana aku kayak merasa kemarin tuh udah cukup banget, udah di level ini, sampai akhirnya aku berani untuk bercerai. Jadi karena udah cukup banget, di saat titik itu udah ada, aku nggak akan mau lihat ke belakang lagi gitu loh. Karena kayaknya aku udah sabar sampai titik ini. Oke, udah nggak bisa lagi, udah. Jadi itu aku rasa nggak baik juga. Jangan sampai ada di level yang udah fed up di sini, udah mau nyoba lagi juga udah males. Jadi jangan sampai ada di titik itu gitu. That's why memang communication penting. Tapi bukan hanya communicate, nggak ada perubahan. Communicate, berusaha bicara, tapi cuma ngomong-ngomong doang, nggak ada tindakan perubahan, ya capek juga. Jadi ya memang apapun itu namanya relationship kan butuh dua orang bekerja sama, butuh istilahnya mupuk terus lah.
Karena dulu aku pernah dengar juga pendeta aku pada saat pre-counseling sebelum marriage, dia bilang kalau kamu enter sebuah pernikahan jangan berharap yang indah-indah aja. Itu yang indah-indah paling cuma 2-3 tahun pertama, masa-masa honeymoon. Tapi afterwards biasanya either stay di situ atau malah turun. Tapi untuk naik itu susah banget. Jadi either tetap di situ atau go down the drain gitu. Nggak terasa ya kalau udah bikin konten yang sifatnya curhat gitu. Anyway, I'll see you di konten yang berikutnya. Di situ aku mau bahas kayak tanda-tandanya apa sih untuk kamu dalam marriage life kamu kayaknya udah harus butuh bantuan orang ketiga nih. Orang ketiganya bukan, kalau aku bisa suggest, jangan temen ya. Karena kamu nggak pernah tahu temen kamu ini beneran paham, beneran bisa kasih empatinya ke kamu, atau dia cuman akan jadi teman yang bias aja, yang hanya ngebela kamu terus gitu loh. Jadi temen juga harus ada yang bisa di tengah-tengah. Jadi kalau aku bilang sih lebih baik nyarinya konselor terapi gitu. Jadi kapan kamu harus nyari itu, kita bahas lagi di konten berikutnya ya. So thank you teman-teman udah dengerin aku. Jadi sesi konten di YouTubeku ini akan lebih berbicara tentang kehidupan, tentang experience, tentang segala sesuatu hal yang akan membuat kita menjadi a better human, a better person, dan belajar dari our mistake to be a better human being. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya atau mau kasih komentar, silakan kamu tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe YouTube channel aku ini, dan let's get know each other better. Let's get lebih intimate with me lewat konten yang satu ini. Inspiration.